Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Jadi di eh, hari ini saya akan menyampaikan materi begitu ya, pembahasan soal teori-teori pembangunan yang kemudian memang kalau kita bicara soal paradigma, soal teori ya, soal wacana-wacana terkait pembangunan itu masih tarik ulur gitu antara Eee paradigma satu ya dengan paradigma yang lainnya, antara teori yang satu dengan teori-teori lainnya. Nah, saya mengawali dengan, menyampaikan bahwa ya sebenarnya kita bisa secara sederhana melihat perbedaan gitu ya, perbedaan soal, bagaimana sebenarnya pendekatan-pendekatan pembangunan itu dilakukan. Nah, ada yang kemudian dia sangat ekonomi sentris ya, ada yang kemudian dia sangat, bertolak belakang dengan pendekatan ekonomi. Di sini saya akan menyampaikan 4 jadi 4 jenis, teori-teori yang kemudian identik dengan, eee, upaya-upaya pembangunan gitu. Nah, kita memang belum bicara spesifik soal pembangunan sosial, tetapi di dalam pembahasan dari salah satu teori ini, nanti teman-teman semua akan mencerna atau mendapatkan, insight bagaimana kemudian dimensi sosial itu masuk ke dalam pembahasan soal, teori-teori pembangunan, begitu. Nah, jadi yang pertama adalah teori pembangunan ekonomi linear, kemudian ekonomi ganda dan perubahan struktural. Selanjutnya ada ketergantungan internasional dan juga ekonomi neoklasik, gitu ya, konvensional. Nah, kita memulai diskusi kita hari ini dengan salah satu teori yang paling mudah untuk kita cermati ya, ya saya yakin juga kalau teman-teman dulu dari jurusan IPS begitu atau punya ketertarikan dengan mata pelajaran ekonomi gitu ya. Nah, di dalam pelajaran tersebut ya, salah satu pembahasan yang, paling mudah kita dapatkan adalah pembangunan itu bisa, dilakukan gitu ya, bisa diaktualisasikan dengan upaya meningkatkan tabungan, atau saving dan juga investasi gitu. Sehingga pembangunan itu dikatakan berhasil kalau gitu ya, kalau dalam tanda kutip terjadi pertumbuhan ekonomi gitu. Apa bentuk pertumbuhan ekonomi? Ya tadi, adanya tabungan dan juga investasi yang terus mengalami peningkatan gitu. Nah, pada kondisi ini gitu ya, dalam rangka untuk memperbanyak saving dan juga meningkatkan investasi, maka diperlukan gitu ya kontribusi dari pihak lain, dalam hal ini pasar. Jadi, market gitu punya peranan yang cukup vital untuk gitu ya, menjadi pemicu atau yang mendorong terjadinya, pembangunan, ekonomi itu sendiri, gitu. Ya, sederhananya kita bisa melihat bagaimana kalau kemudian, eee, market begitu ya, pasar itu melakukan investasi melalui berbagai macam proyek-proyek pembangunan yang disediakan oleh, pemerintah atau yang akan dilakukan oleh pemerintah atau negara. Nah, teman-teman semua pada pandangan ini, disebutkan bahwa, pembangunan itu sangat mungkin dilakukan dengan cara memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Eee, meskipun di ujungnya kita akan bicara soal eksploitasi begitu ya. Jadi eksploitasi sumber daya alam, pemanfaatan sumber daya alam gitu ya secara masif, secara apa namanya, besar-besaran, itu adalah hal yang kemudian dihalalkan, dilegalkan begitu, menurut pandangan ini gitu. Karena apa? Karena tadi kembali ke prinsip awal ya, kalau selama pemanfaatan sumber daya alam itu bisa meningkatkan tabungan dan juga tadi apa namanya, investasi, ya why not gitu ya. Jadi kenapa kenapa kemudian tidak dilakukan gitu. Sehingga pembangunan ekonomi linear itu sangat apa namanya, mengutamakan sekali adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, di sini makanya peran pasar itu punya punya peranan yang penting ya, pasar itu punya peranan yang penting atau market tadi untuk apa?
mendorong gitu, mendorong, investasi dan juga tadi meningkatkan jumlah tabungan. SAR itu salah satu, instrumen yang bisa dilakukan adalah dengan tadi, memanfaatkan sumber daya alam. Nah, berikutnya teman-teman adalah teori ekonomi ganda dan juga perubahan struktural. Nah, pada kondisi ini Lewis gitu ya, mengatakan bahwa sepertinya kalau proyek-proyek pembangunan itu terlalu gitu ya, terlalu mengedepankan pertumbuhan ekonomi gitu. Sepertinya dirasa kurang ideal gitu. Atau ada ruang kosong yang harus kemudian diisi. Nah, di sini Lewis mengatakan salah satu premisnya adalah bahwa jadi wilayah gitu ya, wilayah sebuah wilayah itu kita bisa menyebutnya dengan istilah ada wilayah inti dan juga wilayah pendukung gitu ya. Ya kota misalnya sebagai wilayah inti dan daerah-daerah di sekitar kota itu sebagai wilayah pendukung. Artinya kan kabupaten ya, daerah-daerah pinggiran yang sedang berkembang. Nah, di pinggiran tadi atau kita spesifikkan lagi daerah-daerah pedesaan ya, masyarakat di sana atau struktur sosial ekonomi masyarakat di sana itu kan sangat bergantung dengan alam ya, dengan alam gitu. Dan karena keterbatasan tadi sumber daya alam, sehingga tidak semua masyarakat itu terserap tenaga kerjanya gitu. Karena pertumbuhan penduduk itu adalah hal yang kemudian tidak bisa dihindarkan. Jadi desa begini ya, pinggiran daerah-daerah pinggiran itu kemudian mengalami surplus tenaga kerja. Entah itu karena keterbatasan sumber daya alam tadi ya, ataupun juga adanya perubahan pemahaman soal bekerja di sektor agraris gitu karena dianggap mungkin tradisional dan tidak menjanjikan gitu. Nah, maka pada kondisi ini ya surplus tenaga kerja yang ada di desa itu kemudian bisa dialihkan gitu, dialihkan untuk proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah perkotaan atau di wilayah inti. Nah, pada kondisi inilah kemudian disebutkan kalau proyek-proyek pembangunan itu terpusat gitu ya di wilayah perkotaan, di wilayah inti, itu adalah hal yang sah saja, hal yang kemudian diperbolehkan gitu. Karena apa? Karena secara tidak langsung gitu, pembangunan di wilayah perkotaan tadi atau inti itu akan menyerap surplus tenaga kerja yang ada di sekitar wilayahnya atau di daerah-daerah pedesaan tadi, di daerah-daerah pinggiran, daerah pendukung gitu. Nah, pada kondisi ini ya faktor ekonomi tidak lagi menjadi faktor utama seperti yang disampaikan oleh teori ekonomi linear gitu ya. Tetapi ada faktor lain, yaitu utamanya faktor sosial soal ketenaga kerjaan tadi. Jadi ya kita bisa menyebutnya bahwa teori ekonomi ganda dan perubahan struktural ini mencoba untuk menawarkan gitu ya. Salah satu dimensi atau dimensi sosial kita sebut sebagai uh, variabel baru dalam upaya mengejar pembangunan itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah ketergantungan internasional, teman-teman. Meskipun di sini saya sebut sebagai ketergantungan internasional, tetapi cara berpikir teori ini sebenarnya bisa kita aplikasikan ke level yang lebih kecil ya, di tingkat nasional. Misalnya antar daerah, antara Pulau Jawa dengan Pulau Kalimantan dan Sulawesi gitu ya, antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan yang tadi, yang lebih simpel, saya ingin menyampaikan bahwa menurut teori ketergantungan gitu ya, disebutkan kegagalan gitu ya, kegagalan struktur dan fungsi perekonomian yang ada di dunia itu kemudian mengakibatkan munculnya korban-korban gitu. Dalam tanda kutip ya tadi negara berkembang atau negara dunia ketiga begitu ya. Mereka menjadi korban dari apa? Dari ketidakadilan sistem ekonomi yang berkembang di dunia ini gitu. Negara berkembang itu kemudian terjebak gitu.
terjebak dengan apa ya tadi, dengan eksploitasi yang dilakukan oleh negara-negara maju, dengan negara-negara adidaya, gitu. Memang proses eksploitasinya tidak dilakukan secara langsung ya, salah satunya misal, eee, apa, yang paling mudah kita kenal ya melalui IMF ya, International Monetary Fund, di mana lembaga ini menjadi salah satu lembaga yang menyalurkan dalam tanda kutip gitu ya, dana-dana hibah atau bantuan-bantuan kepada negara-negara berkembang, tetapi dengan konsekuensi tertentu gitu. Nah, apa konsekuensinya? Ya tentunya adalah ya intervensi terhadap kondisi sosial, politik, dan perekonomian di negara yang menjadi apa namanya negara peminjam tadi ya, peminjam dari IMF itu sendiri. Nah, tapi terlepas daripada itu, kita juga sebenarnya bisa melihat bagaimana negara-negara berkembang itu ya diintervensi secara tidak langsung melalui pinjaman-pinjaman hutang yang diberikan oleh negara-negara maju atau negara-negara adidaya tadi. Dengan dalih utang ini digunakan untuk proyek-proyek pembangunan gitu. Tapi kemudian prakteknya di lapangan proyek pembangunan itu tidak maksimal ya, tidak memberikan manfaat yang yang cukup baik gitu. Dan justru mengakibatkan tadi malah mengakibatkan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap negara-negara maju. Akhirnya intervensi itu menjadi mudah gitu untuk dilakukan. Perubahan-perubahan kebijakan dilakukan gitu. Dan bahkan mungkin kita bisa melihat sampai ke kondisi ekstrim, misalnya ya, ada penguasaan gitu terhadap sumber daya tertentu sebagai timbal balik gitu dari pemberian bantuan tadi atau pinjaman tadi. Hal ini menjadi menarik karena memang, kita teman-teman semua bisa melihat ya bahwa sebahagian kekayaan yang ada di dunia ini itu sebenarnya tidak dikuasai lebih dari 30% orang gitu. Jadi uang yang berputar itu hanya ya dikendalikan oleh ya kurang kurang dari 30% penduduk di dunia ini gitu. Nah, kalau di Indonesia kita kan mengenal dengan istilah ada yang 9 naga begitu ya. Orang-orang yang kita anggap sebagai pebisnis yang sukses lah, yang punya peranan cukup sentral dalam mengendalikan gitu arah perekonomian di Indonesia melalui tadi ya, melalui aktivitas-aktivitas bisnis mereka. Jadi, inilah yang menjadi salah satu faktor kenapa kemudian ketergantungan itu adalah menjadi hal yang tidak bisa terelakkan gitu ya. Karena ada hubungan, ya tadi, ada hubungan, patron klien ya antara mereka yang memberikan pinjaman dengan mereka yang meminjam gitu. Nah, kondisi yang sama juga sebenarnya kita bisa melihat ya, daerah-daerah di perkotaan ketika melakukan pembangunan itu tidak benar-benar bermanfaat untuk wilayah di sekitarnya, yang seperti yang disebutkan oleh Lewis tadi, gitu. Pembangunan yang terpusat di wilayah perkotaan itu justru mengakibatkan ketimpangan, gitu ya, antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Dan ketimpangan inilah yang kita sebut sebagai salah satu faktor pemicu ketergantungan wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan. Kita mungkin bisa membuat sebuah antitesis baru ya. Kenapa kemudian surplus tenaga kerja itu harus dilimpahkan ke wilayah perkotaan gitu. Apakah tidak mungkin misalnya surplus tenaga kerja itu dimaksimalkan di wilayah pedesaan? Kenapa kemudian pedesaan itu harus bergantung untuk menyalurkan tenaga kerja ke wilayah perkotaan? Nah, jadi pada kondisi inilah teman-teman, teori ketergantungan itu cukup relevan untuk mengkerangkai gitu ya, pemahaman kita soal bagaimana pembangunan itu sebenarnya punya efek gitu, punya efek yang kadang mungkin terlupakan. Nah, berikutnya adalah teori ekonomi neoklasik konvensional ya. Jadi pada kondisi ini, pembangunan itu ya tidak lagi dilihat pada dimensi ekonomi saja, pertumbuhan ekonomi saja. Tetapi, pembangunan itu perlu mengukur ya, atau kemudian memasukkan variabel-variabel non ekonomi. Contohnya apa? Ya kondisi sosial ya, pengembangan kelembagaan gitu, situasi politik.
dari wilayah di mana pembangunan dilakukan. Nah, salah satu hal yang ingin disorot di dalam, pendekatan ini adalah bagaimana caranya, eee, kue dari pembangunan itu bisa apa ya, dilakukan pemerataan gitu. Manfaatnya itu bisa dirasakan oleh banyak pihak. Nah, pada kondisi inilah kita mencoba untuk mencari titik keseimbangan antara, pertumbuhan ekonomi gitu ya, dimensi ekonomi dengan dimensi lainnya. Karena apa? Karena memang setiap wilayah begitu ya, entah itu negara maju, negara berkembang, entah itu perkotaan dengan desa, antara penduduk pembangunan di Jawa dengan di, Kalimantan dan dengan Sulawesi dan Papua, itu punya corak yang, unik ya, punya keunikan, yang tentunya perlu menjadi pertimbangan gitu. Kita dalam hal misalnya ingin melakukan, pembangunan ketahanan pangan begitu ya, dengan cara mendirikan sawah misalnya gitu, atau memperbesar, aktivitas, eee, pertanian ya sawah tadi, ya itu saya yakin hanya relevan untuk dilakukan di beberapa wilayah saja di Indonesia begitu. Sedangkan di Papua ya kita tidak mungkin melakukan hal yang sama, karena pertama dari sisi kebiasaan sendiri masyarakat tidak biasa mengkonsumsi, beras gitu ya, hasil 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 sawah gitu sebagai makanan pokok gitu. Jadi malah kemudian pembangunan-pembangunan yang tadi misalnya kita bicara soal, apa namanya, tahanan pangan, pengembangan pengembangan sektor, eee eee, sawah begitu, pertanian sawah, itu tidak bisa disamaratakan di wilayah-wilayah, di seluruh Indonesia begitu. Jadi kita perlu mempertimbangkan keunikan dari masing-masing, wilayah tersebut. Sehingga ekonomi itu tidak lagi menjadi pokok utama ya, kita perlu melihat bagaimana kondisi sosial masyarakat di sana, bagaimana kondisi politik di sana, begitu. Nah, jadi teman-teman semua, 4 pembahasan ya, teori yang sudah kita kita diskusikan tadi, eee, iya mungkin kita bisa sebutkan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Kita juga tidak bisa menyalahkan ketika kemudian negara dalam proses pembangunannya begitu, mengedepankan, ekspansi pasar atau mencoba untuk meningkatkan apa namanya, tabungan dan juga investasi. Karena mungkin dengan alasan-alasan tertentu. Dan kita juga mungkin tidak bisa menyalahkan kalau kemudian proyek-proyek pembangunan itu tidak lagi terpusat pada pertumbuhan ekonomi gitu. Karena apa? Karena masing-masing wilayah itu punya keunikan, punya keunggulannya. Sehingga kemudian, pembangunan itu harus di-modify gitu ya, apa namanya, disesuaikan gitu. Entah itu terkait dengan dimensi lingkungannya, dimensi sosialnya, kita dimensi politik, dimensi kebudayaan, ataupun dimensi-dimensi lainnya. Yang ini kemudian akan menjadi, penyeimbang dari dimensi ekonomi. Jadi memang dari 4 tadi ya pendekatan pembangunan, semuanya itu bisa dikatakan baik gitu, semuanya juga bisa dikatakan buruk gitu. Nah, tapi teori-teori pembangunan tadi gitu ya, dalam implementasinya dikatakan baik ketika misalnya proyek pembangunan itu bisa memberikan atau memenuhi kebutuhan dasar, paling dasar dari, kebutuhan hidup manusia ataupun individu-individu. Ya, kita mungkin sering mendengar istilah sandang, pangan, papan ya. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu, kebutuhan dasar begitu. Mau itu pembangunan yang sangat ekonomi sentris tadi, ekonomi linear gitu ya, atau kemudian, ekonomi ganda perubahan struktural dari Lewis selama dia kemudian mampu memberikan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, ya sangat mungkin untuk dilakukan, gitu. Nah, pembangunan ini teman-teman diharapkan mampu mendorong gitu ya, mendekatkan individu terhadap akses-akses sumber daya. Apa contohnya? Ya lapangan pekerjaan gitu ya,
baru kemudian akses terhadap fasilitas kesehatan yang baik, fasilitas kesehatan, pendidikan yang baik, begitu. Layanan-layanan, pemerintah dapat dengan mudah diakses, gitu. Kalau kemudian pembangunan tidak mendorong terjadinya perluasan akses atau ada upaya untuk mendekatkan akses kesejahteraan kepada masyarakat, maka sebenarnya proyek pembangunan itu dianggap gagal. Karena ya lagi-lagi kita mencoba untuk mendorong terciptanya kemandirian gitu atau kemudian mencoba menghindari terjadinya ketergantungan. Jangan sampai kemudian pembangunan itu justru memunculkan mekanisme perbudakan baru. Entah itu perbudakan dari kota ke wilayah pinggiran kota ya, perbudakan negara berkembang dengan negara maju gitu, atau konteks-konteks yang lainnya gitu. Jadi harapannya dengan adanya proyek-proyek pembangunan melalui pendekatan pemerataan tadi gitu ya, individu-individu yang kita mungkin sebut sebagai kelompok rentan itu punya akses terhadap faktor-faktor produksi. Jadi mereka punya kemampuan untuk kemudian tadi memperbaiki kualitas kesejahteraannya, gitu. Nah, ini tadi yang sudah kita bahas di awal ya, selama pembangunan itu bisa mendorong upaya penciptaan gitu ya, perwujudan kebutuhan dasar manusia ya sangat mungkin untuk dilakukan berarti. Termasuk juga kebebasan ya, kebebasan jangan sampai pembangunan itu justru mengekang. Pembangunan ya justru mengakibatkan keterasingan masyarakat adat gitu. Kita mengejar proyek-proyek food estate ya, pengembangan-pengembangan eh, proyek strategis nasional gitu. Kita membuka keran investasi yang sebesar-besarnya, tetapi dalam waktu bersamaan justru mengakibatkan keterasingan masyarakat gitu ya, terutama masyarakat adat. Gitu. Jadi banyak yang terpinggirkan, tersingkirkan gitu. Nah, pada kondisi itu ya artinya sebenarnya pembangunan dianggap gagal gitu ya. Nah, sehingga yang perlu dilakukan dalam memahami pembangunan ini sendiri sebagai sebuah konsep dan teori, kita perlu mencari tahu begitu. Apakah teori-teori pembangunan yang ditawarkan itu pertama mendorong adanya penguatan martabat manusia tadi. Kemudian praktek perluasan pilihan serta pembebasan dan juga pencerahan. Kalau kemudian proyek-proyek pembangunan itu dianggap ya memberikan kesempatan terhadap akses-akses sumber daya gitu, mendorong pemenuhan kebutuhan dasar, ya sangat mungkin untuk dilakukan gitu. Tetapi kalau kemudian tidak bisa memenuhi salah satu ya dari apa yang kita sebut sebagai ini tadi penguatan dari proyek pembangunan, ya maka perlu didefinisikan ulang eh, pembangunan tersebut gitu. Jangan sampai kemudian yang diuntungkan hanya kelompok-kelompok kecil ya, kelompok-kelompok kepentingan gitu. Maka manusia itu harus menjadi subjek dari pembangunan. Itu harus orang gitu ya, individu itu harus menjadi subjek dari pembangunan. Jangan sampai kemudian menjadi objek gitu. Nah, bagaimana cara menunjukkan bahwa manusia itu adalah subjek pembangunan dengan melihat proyek-proyek pembangunan itu mampu tidak memenuhi kebutuhan dasarnya gitu. Kemudian kita juga bisa melihat apakah proyek pembangunan itu merupakan upaya untuk pendistribusian kembali apa namanya kue kesejahteraan tadi, kue-kue pembangunan. Pendistribusian ini kan diharapkan menjadi salah satu upaya ya untuk menciptakan keadilan sosial sehingga kemudian tidak lagi memunculkan ketimpangan ataupun keterasingan begitu. Dan semua itu bisa dilakukan dengan adanya pelibatan masyarakat ya mulai dari perencanaan sampai ke dengan monitoring dan juga evaluasi. Nah, cara yang kedua adalah kita juga perlu selain meredefinisikan tadi, kita mereorientasi gitu ya. Yang sebelumnya proyek pembangunan itu bersifat sentralistik, gitu ya, diputuskan di pusat, gitu ya, di kementerian, kita perlu menimbang untuk kemudian merancang proyek pembangunan itu dari level grassroots, gitu, dari masyarakat, melalui musrembang des, gitu ya, musyawarah-musyawarah pembangunan, gitu,
di level-level di desa ya, di kelurahan, di kecamatan, seluruh aktivitas-aktivitas perencanaan sebisa mungkin tadi dimulai dari paling bawah ya, desentralisasi gitu. Jadi bisa dikelola gitu ya, bisa di-manage gitu oleh kelompok-kelompok kecil. Jadi tidak kemudian negara itu punya menjadi apa namanya, ya pemain tunggal gitu ya dari proyek pembangunan, karena kita tahu punya keterbatasan pasti gitu. Nah, adanya desentralisasi dan upaya bottom up itu tadi hadir sebagai bentuk ya, sebagai bentuk bagaimana supaya proyek pembangunan itu bisa merata gitu, bisa berkeadilan. Nah, yang berikutnya adalah upaya untuk menggeser gitu ya orientasi yang sangat elitis tadi, kepentingan-kepentingan pihak-pihak kecil ya, pihak-pihak terbatas ke kepentingan kolektif. Nah, berikutnya adalah pembangunan yang sebelumnya bersifat mobilisasi. Nah, itu harus kemudian diarahkan gitu ya, digerakkan untuk kemudian mendorong terjadinya partisipasi masyarakat. Dan ini semua sebenarnya saling terkait, teman-teman semua. Nah, partisipasi itu bisa diciptakan ya, diciptakan atau diwujudkan melalui adanya pendekatan bottom up gitu, dari bawah, jadi mendorong keterlibatan masyarakat grassroots. Nah, selain reorientasi perencanaan, ya kita juga perlu melakukan reorientasi fokus. Apakah kemudian ekonomi itu menjadi pertumbuhan ekonomi itu menjadi hal yang mutlak gitu ya? Tidakkah kita ingin mencoba mengintegrasikan atau mensinergikan dimensi-dimensi lain, dimensi lingkungan misalnya. Kenapa kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang sangat masif, meningkatkan jumlah investasi begitu ya, nilai investasi dan juga nilai tabungan, tetapi kemudian mengorbankan sumber daya alam yang ya kita sendiri tahu sangat sulit untuk meregenerasinya gitu ya. Jadi fokus kita kemudian tidak lagi pada aspek ekonomi, pada dimensi ekonomi, tetapi juga pada dimensi-dimensi lain, termasuk dimensi sosial, lingkungan, kebudayaan gitu ya, politik. Jangan sampai pembangunan itu justru mengakibatkan keterasingan masyarakat adat begitu. Kita membuka keran investasi, perusahaan hadir gitu ya, membuka lahan hutan, tapi kemudian masyarakat adat menjadi terpinggirkan. Nah, jadi proses-proses tersebut dianggap berhasil kalau kemudian ya partisipasi masyarakat meningkat gitu ya. Baru ada penguatan modal sosial, berkembangnya sistem jaminan sosial begitu ya, serta kelembagaan-kelembagaan masyarakat karena kita mendorong eh, ya aksi-aksi kolektif di dalam masyarakat begitu ya, tidak lagi kemudian bersifat ya berorientasi pada elitis tertentu begitu. Nah, terakhir teman-teman sebelum tutup ya kesimpulannya bahwa teori pembangunan itu terutama untuk negara maju harus dilihat gitu, dicermati ulang gitu, disesuaikan dengan nilai dan filosofi masyarakat. Apakah benar gitu ya mengejar pertumbuhan ekonomi itu menjadi cara terbaik gitu, untuk melakukan pembangunan? Tidakkah kita misalnya memasukkan dimensi-dimensi lain tadi, dimensi lingkungan paling simpel ya untuk melihat contoh. Kenapa kita harus melakukan eksploitasi alam, sumber daya alam yang sebegitu masifnya hanya karena kita ingin membuka keran investasi dari pihak luar begitu. Yang kemudian sering sekali diabaikan adalah proyek-proyek pembangunan yang tidak ramah gitu ya, tidak ramah, tidak inklusif. Itu menimbulkan biaya sosial yang cukup tinggi di kemudian hari gitu. Adanya konflik gitu ya, adanya kerusakan lingkungan karena proyek-proyek pembangunan yang tidak inklusif. Nah, beban gitu ya atau biaya yang muncul dari upaya mitigasi terhadap berbagai macam resiko itu sebenarnya malah justru lebih besar daripada manfaat yang diterima gitu. Sehingga teman-teman semua pada kondisi ini ya sebagai negara berkembang terutama misal Indonesia, meskipun sebagian orang mengatakan Indonesia sudah negara maju karena masuk ke dalam bagian dari G20 gitu ya, negara-negara yang cukup besar gitu.
Ya anggap saja kita mengatakan Indonesia masih sebagai negara berkembang, artinya dalam proses pembangunan itu perlu melihat gitu, merenungkan kembali, kira-kira apa yang ingin dikejar dari proyek pembangunan gitu. Apakah dimensi ekonomi semata gitu, atau kita juga mencoba untuk sinergikan antara dimensi sosial, lingkungan dan juga ekonomi gitu. Kalau kemudian kita berupaya untuk mensinergikan, berarti kita perlu merancang pendekatan-pendekatan baru yang berbeda dengan cara-cara lama, cara-cara tradisional gitu. Kita tidak lagi bisa membuka keran investasi sebesar-besarnya kepada investor asing gitu ya. Kita perlu membatasi gitu. Membatasinya melalui apa? Melalui peraturan perundang-undangan. Kita juga ya tidak mungkin kemudian negara itu punya kontrol penuh terhadap wilayah yang sangat luas gitu ya. Nah, di sini pelibatan masyarakat itu menjadi hal yang penting, gitu. Menjadi hal yang cukup krusial. Untuk apa? Untuk menutupi keterbatasan negara atau pemerintah. Nah, jadi teman-teman semua ya, proyek-proyek pembangunan itu ya tadi perlu kemudian direorientasi, diredefinisikan. Jangan sampai kemudian ya proyek pembangunan itu justru menimbulkan gitu ya, keterasingan atau beban biaya biaya sosial lingkungan di kemudian hari itu justru lebih besar daripada manfaat yang dirasakan di saat ini gitu. Nah, ini adalah PR kita bersama memang untuk melihat kira-kira dari Indonesia sendiri sebagai sebuah negara, pendekatan pembangunan seperti apa yang ideal gitu. Apakah berbasis pada lingkungan, berbasis pada sosial, atau berbasis pada ekonomi. Kalau kita kemudian sudah mendapatkan apa namanya, pendekatan yang cocok, apakah semuanya itu bisa diterapkan di seluruh wilayah Indonesia? Atau jangan-jangan hanya di wilayah-wilayah kota-kota besar seperti di Jawa misalnya. Nah, problem yang sering kita hadapi adalah kita itu menganggap Indonesia itu kan hanya Pulau Jawa terkadang gitu. Jadi kadang mengabaikan keunikan-keunikan yang ada di sekitar wilayah-wilayah lainnya, entah itu di wilayah timur ya, ataupun di wilayah barat gitu. Nah, oke, mungkin seperti itu dulu teman-teman. Nanti lebih dan kurang kita diskusi lagi di kelas begitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.